sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng untuk mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan kehidupan kita. Kita berdiri semuanya. Kita akan mulaikan ibadah kita dan kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami rindu beribadah Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan akan nama-Mu. Mari Engkau layakkan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan Engkau hadir dalam ibadah kami, mulai dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya, yaitu dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memuji-muji akan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, Happy Yaya. Yeah.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini, berkati orang tua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terima kasih buat anak Kesia yang sudah berdoa kepada Tuhan, doa persembahan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Persembahan kita. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa mau mendengarkan firman Tuhan? Tentunya semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita angkat dulu lagu doa untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang manis. Hati
memuji muliakan Engkau. Kami sudah memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Mari Engkau layakan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Urapi Bu Guru yang akan menyampaikan kebenaran firman, dan biarlah juga Engkau buka hati dan pikiran pendengaran anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Bu Guru mau tanya dulu. Cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Sipra, judulnya tentang apa? Oke, judulnya tentang perumpamaan talenta, yang bercerita ada seorang saudagar yang ingin berpergian ke negeri yang jauh, dan dia mempercayakan kepada ketiga hambanya, yaitu untuk mengembangkan setiap koin yang diberikan kepada mereka. Tetapi ada satu hambanya yang tidak mau, bahkan dia mengubur daripada koin itu ke dalam tanah. Akhirnya pada saat tuannya datang, Tuhannya menanyakan, ternyata hamba yang satu ini karena dia tidak menggandakan, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, cerita kita selanjutnya untuk pagi ini kita akan dengarkan bersama-sama tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Dan cerita ini akan dibawakan oleh teman kita. Pastinya kita semua sudah kenal siapa dia. Dia adalah Tini. Nah, saya persilakan Tini untuk membawakan cerita firman Tuhan. Halo teman-teman semua, shalom, apa kabar? Masih ingat ya sama aku, Siti Pangdua yang cantik ini loh. Pasti masih ingat. Ya, dulu kita suka sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tapi sekarang kita tidak bisa ketemu karena adanya virus corona. Tapi tidak apalah, yang penting kita masih beribadah secara online. Nah, teman-temanku sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya, soalnya ini mau bercerita tentang firman Tuhan. Selamat menyaksikan. Cerita kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sekali lagi dalam Lukas 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26 yang berjudul Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Suatu hari ada seorang lumpuh. Dia berbaring di tempat tidur karena kakinya tidak bisa berjalan. Saat itu ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Ketika mereka mendengar berita itu, lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Akhirnya mereka mencari cara bagaimana ya caranya masuk ke rumah itu. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu.
dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atapnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di tempat itu bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Seketika itu juga orang lumpuh itu menjadi sembuh. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Nah, demikianlah cerita kita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Sebelum kita mencatat ayat hafalan minggu ini, Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang hafal ayat hafalan minggu lalu? Betul sekali. Ayat hafalan minggu lalu kita baca bersama-sama dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, "Marilah kita berbuat baik kepada semua orang." Sekali lagi dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10 berbunyi, "Marilah kita berbuat baik kepada semua orang." Jadi dihafal ya ayat hafalannya, karena minggu depan Ibu Guru akan tanya ayat hafalannya. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Selanjutnya kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi anak-anakku sekalian semuanya berlutut ya, berlutut yang manis, dan kita mau menyembah Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu termeterai dalam setiap kehidupan kami dan anak-anak-Mu. Dan saatnya kami rindu mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Engkau layakan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkau sambungkan roh-Mu dengan roh kami Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat satu pujian untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. 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 Semua katakan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian untuk doa syafaat kita sekalian. Kita akan tutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya berkat ibadah telah menjadi bagian kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, akal budi, sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, takut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sudah mengikuti semester Tuhan, biarlah mereka mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu yang sudah mengajar. Biarlah Engkau senantiasa juga memberkati kehidupan daripada guru sekolah minggu. Kami berdoa juga buat orang tua dari anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati akan pekerjaan mereka. Engkau memberkati segala usaha, mata pencarian, segala apa yang dikerjakan. Biarlah semuanya dapat berhasil. Kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami Tuhan Engkau pulihkan dari virus corona Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami, Bapak Presiden. Kami berdoa juga buat para polisi, para dokter, perawat, bahkan siapapun yang menangani daripada COVID-19. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami akan tutup ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami alaskan dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati. Shalom.